Presiden Soeharto adalah seorang yang mampu menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia selama 32 tahun. Di balik kekuasaannya yang lama, ternyata Soeharto punya puluhan guru spiritual yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antara sekian banyak guru spiritual itu, satu di antaranya memiliki posisi yang istimewa. Orang itu bernama Sudiat, atau lebih dikenal dengan nama Romo Diat. Dianggap sebagai gurunya yang paling penting, Soeharto selalu menjalankan segala hal yang diperintahkan Romo Diat. Salah satu peristiwa penting yang dialami Soeharto bersama Romo Diat adalah pada malam 1 Sura tanggal 1964. Waktu itu, Romo Diat mengajak para muridnya termasuk Tapa Kungkum pada sebuah tempuran sungai di Semarang yang kelak diberi nama Tugu Soeharto. Pada waktu mereka bertapa, tiba-tiba terdengar sebuah bisikan gaib yang mengatakan bahwa kelak Soeharto akan menggantikan jabatan Jenderal Ahmad Yani. Pada akhirnya bisikan itu menjadi nyata. Pada peristiwa 1965, Soeharto menggantikan posisi Ahmad Yani yang terbunuh sebagai menpangat. Jabatan inilah yang memuluskan jalannya menuju kursi kepresidenan. Lalu seperti apa sosok Romo Diat, sang guru spiritual Soeharto itu? Berikut selengkapnya. Dilansir dari sejarah Semarang.id, kedekatan antara Soeharto dengan Romo Diat terjalin saat keduanya masih sama-sama berguru pada Romo Marto Pangarso dan Romo Budi Kusumo di daerah Noto Prajan, Yogyakarta pada tahun 1950. Hubungan itu terus terjalin saat keduanya berpindah tugas ke Jakarta. Waktu itu, Romo Diat berdinas di sebuah lembaga milik pemerintah dan pernah ditunjuk Presiden Soekarno untuk membidani lahirnya Universitas Bung Karno dan Universitas Diponegoro. Namun, pola hubungan sesama murid itu mulai bergeser tatkala Romo Marto Pangarso dan Romo Budi Kusumo menasbihkan pria yang saat itu masih bernama Sudiat sebagai murid yang berhak mengajarkan ilmu mereka. Sejak itulah, Soeharto menganggap Romo Diat sebagai gurunya. Sosok Romo Diat. Sejak pindah ke Semarang, Romo Diat mulai memusatkan aktivitas spiritualnya. Dari hari ke hari, orang-orang yang berguru kepadanya semakin banyak dan bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Para muridnya berasal dari berbagai macam latar belakang seperti buruh, petani, pengusaha, sampai orang-orang berpangkat seperti Soeharto. Tujuan mereka berguru pada Romo Diat bermacam-macam, ada yang mencari ketentraman batin, ada yang mencari jodoh, ada yang ingin usahanya maju, dan ada pula yang demi memperoleh jabatan. Sementara itu, motivasi Soeharto berguru pada Romo Diat adalah untuk memperoleh ketentraman dan kemuliaan hidup. Untuk itulah Romo Diat mengajarkan Soeharto berbagai ritual agar keinginannya tercapai. Bahkan dia memperoleh banyak pusaka yang diberikan gurunya itu. Kalau nama-namanya saya tidak tahu, yang saya tahu, wujudnya bermacam-macam. Ada kudi, keris, maupun arca. Salah satunya arca emas murni yang diambil dari daerah Sumurupas, Bali. Saat hendak dibawa ke Jakarta dengan pesawat, 10 pendeta ikut mengawal pusaka itu. Ungkap Sukesi, salah seorang murid Romo Diat dikutip dari sejarah Semarang.id. Bagi Soeharto, Romo Diat adalah guru spiritual yang penting dalam hidupnya. Orang yang pernah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun itu, selalu menjalankan perintah gurunya seperti mengikuti laku spiritual, nyelap, dan mengikuti perjalanan spiritual ke berbagai tempat wingit di seantero Jawa. Bahkan saat sudah menjadi presiden, Soeharto masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Romo Diat. Ia biasanya datang ketika Romo Diat memintanya untuk menjalani ritual tertentu. Sesekali pula gurunya itu ia undang untuk hadir di Jakarta. Ketika Romo Diat meninggal pada tahun 1986, Presiden Soeharto beberapa kali melakukan ziarah ke makamnya yang berada di daerah Klaten. Soeharto membangkang nasihat Romo Diat walaupun menjadi murid yang patuh setelah sekian lama. Namun pada satu kesempatan Soeharto tidak menepati nasihat yang diberikan Romo Diat. Waktu itu dia diminta tidak mencalonkan diri pada pemilu 1992. Namun, Soeharto memilih untuk menuruti bujuk rayu orang terdekat dan tetap nekat melanjutkan kepemimpinannya. Ia akhirnya mengalami kejatuhan tragis pada Mei tahun 1998. Pak Harto tak menggubris isyarat Romo Diat. Ia menuruti bujuk rayu orang-orang terdekat. Namanya Wahyu tak bisa ditawar. Kalau habis, kekuasaan di tangan dengan sendirinya akan menghilang. Ujar Suharijadi, keponakan Romo Diat dikutip dari sejarah Semarang.id pada Sabtu, 12/12. Jadi bagaimana menurut Anda?